khilafah ditolak di Indonesia saat ini? Terima kasih Pak Ustaz. Khilafah, apa arti khilafah? Khilafah itu dari kata khalifah, khalaf, pengganti setelah seseorang. Dulu khilafah itu tidak ada kaitannya dengan rasisme atau partai atau klan atau kepentingan mazhab. Sampai kemudian memimpin Abdul Malik bin Marwan, baru kemudian istilah khalifah menjadi istilah politik murni. Zaman Bani Umayyah, di zaman Nabi nggak ada kan? Nabi cuma menyebut kalau terjadi ikhtilaf fa'alikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan ba'di. Kalau kamu berbeda pendapat, maka hendaklah kamu pegang teguh ajaranku, sunnahku. Sunnah seperti ajaran dan sunnah para khulafa rasyidin mahdiyyin, khalifah yang lurus dan dapat hidayah. Siapa mereka? Nah, jadi dulu khulafa itu artinya pewaris ilmu Nabi. Di zamannya Abdul Malik bin Marwan baru populer khilafah itu, kekhalifahan sebagai pemimpin politik gitu. Itu sudah ada di sejarahnya yang menulis. Ya, sudah ada kitabnya, sudah ada bukunya yang menulis itu. Lalu khilafah yang diperjuangkan sekarang yang mana? Saya juga mengeluhkan khilafah, tapi ternyata khilafah saya kurang nyambung dengan khilafah teman saya yang satu itu. Karena khilafah dia historis, nggak ada dasar historisnya. Malah dicocok-cocokin sama Quran. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Apakah Nabi Adam sebagai khalifah? Dia yang diartikan khalifah pemimpin? Enggak, lihat dong tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari. Nggak ada, itu bukan khalifah politis itu. Khalifah seperti ini yang mengurus bumi. Setelah ada makhluk sebelumnya, maka disebut khalifah. Disebut Abu Bakar Khalifatul Rasul, pengganti setelah Rasul. Itu tugasnya dua, agama dan dunia, pemerintahan. Dan tolong diingat ya, bahwa khilafah itu bukan satu sistem, Khilafah itu open system, sistem terbuka. Coba lihat. Dari Abu Bakar dipilih pakai apa? Langsung, itu pemilu pertama dalam dunia Islam. Demokrasi pertama kalau boleh disebut. Umar dipilih lewat wasiat, ada dua sistem. Utsman dipilih lewat perwakilan, MPR kalau kita sekarang. Ali sama. Dari Ali ke Muawiyah ada dua sistem peralihan dan diplomasi. Ada PLT namanya Hasan bin Ali, pernah memerintah untuk mendamaikan keluarga ayahnya dan keluarga rival ayahnya Muawiyah. Itu sistem lagi. Udah berapa? 25. Lalu kemudian meneruskan diplomasi. Hasil diplomasi adalah menyerahkan kekhalifahan dari Ali kepada Muawiyah. Udah berapa? Udah 6. Muawiyah buat sistem baru lagi, ngikuti. Jadi Muawiyah itu mengadopsi dalam khilafahnya sistem Romawi dan Persia. Apa sistemnya? Monarki, turun ke keluarga. Apakah itu sistem pada Islam? Kalau Muawiyah menukilnya, menyerapnya, apakah dia berdosa? Apakah dia menjadi sesat? Tentu berani bilang sahabat Nabi Muawiyah sesat. Ya, berani bilang gitu. Syiah sudah. Jadi Syiah sudah. Ya. Terus Umar bin Abdul Aziz itu kan masih satu fam dengan Muawiyah terus sampai ke bawah. Abdul Malik Marwan sebelum Umar bin Abdul Aziz. Mereka ini melestarikan sistem monarki dalam khilafah. Maka khilafah bukan sebuah sistem. Khilafah itu sistem terbuka. Nabi mengatakan, kan mereka pakai hadis Imam Ahmad nih. Apa hadisnya? Bahwa kejayaan umatku dimulai dengan zaman minhaj nubuwah, zaman nubuwah, ya. Lalu kemudian khilafah rasyidin, khilafah yang lurus. Yang ketiga, khilafah tapi gigit Qur'annya udah gak keras, monarki disebut, ya. Terus selanjutnya apa? Khilafah Jabbar. Apa arti Jabbar? Otoriter. Dianggaplah sekarang zamannya. Berarti kekhilafahan Turki masuk dong, gitu. Kok dikit-dikit Turki Utsmani itu khilafah? Enggak, itu enggak khilafah, itu monarki. Abbasiyah monarki.
Bani Umayyah monarki, Bani Saljuk monarki, monarki semua. Saudi sekarang apa? Monarki. Islami nggak? Dan Nabi mengatakan nanti akan kembali dengan minhaj nubuwah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini keturunan Nabi, Pak. Ismu ka ismi, wa ismu abi ka ismu abi. Hadis Abu Daud, hadisnya Hasan. Namanya seperti namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi ini sampai sekarang keluarga zuriat Nabi yang berkuasa di dunia cuma berapa negara, Pak? Satu, Yordan, Hashimi. Yang kedua, Maghrib, Maroko. Arab Saudi enggak, keturunan Saud. Saud itu diperdebatkan keturunan siapa ya? Apakah Arab asli apa Yahudi, itu nggak tahu juga. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dia keturunan Saud Muslim. Kan ada orang Libanon buat selebaran bahwa Saud itu Yahudi, kan aneh. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin juga. Nah, hal-hal yang begini yang orang nggak mau tahu. Taunya khilafah. Tahu nggak bahwa yang mengadopsi monarki pertama kali ke dalam khilafah adalah Muawiyah. Sistem kementerian itu Bani Umayyah semua. Bukan dari Islam itu kementerian. Jadi ideologi khilafah yang dibuat teman-teman kita sebenarnya niatnya, rindunya oke. Rindunya bagus. Ingin kembali ke zaman kejayaan Islam. Wah, kita juga pengen kok. Tapi kok khilafah dia ahistoris, dasar sejarahnya nggak jelas. Dianggap itu sebuah sistem, nggak cocok dengan sejarah. Kalau sistemnya nggak jelas, gimana Mahdi nanti jadi berkuasa? Jadi jangan-jangan demokrasi itu bisa menjadi salah satu sistem khilafah. Dengan demokrasi nanti Mahdi bergerak banyak pengikut dan dia dipilih. Allah udah pilih dia, umat pilih dia. Kalau sistem monarki nggak bisa, Pak. Imam Mahdi nggak bisa naik. Jadi ciri-ciri nanti Mahdi naik, monarki habis. Tuh, terancam kan negara-negara Islam yang monarki. Kalau kita ngotot di situ. Jadi saya percaya sekali sistem khilafah itu terbuka. Karena dari tadi sudah berapa sistem, Pak? Udah 7 ya? 7. Belum lagi sistem parlemen, perdana menteri. Oh, Masya Allah. Betul-betul sangat dinamis. Tiba-tiba sekarang teman kita jualan khilafah tapi ahistoris, gak jelas dasar sejarahnya. Ya. Syiah itu kan sebenarnya mengagungkan Imam Ali gitu. Ya. Kenapa mereka salah satu yang menampilkan sahabat Ali, bukan Ali. Sahabat selain Ali. Ya. Berarti mau tanya tentang Syiah ya. Syiah sebenarnya satu pertemuan, Pak, nanti. Ya. Karena pembahasan Syiah alirannya banyak. Aliran banyak, nanti kita bahas satu pertemuan. Iya, karena Syiah. supaya kita untuk mengerti artinya Syiah itu seperti apa sih yang memang benar-benar Syiah Syiah yang memang sesat misalnya seperti itu. Okay. Dan juga Syiah yang ada di Indonesia itu apakah seperti Syiah yang ada di Iran atau Syiah yang memang benar-benar yang berbeda? Oke, Syiah di Indonesia Syiah yang sama dengan Iran karena Syiah Imamiyah diimpor dari sana. Salafi di Indonesia itu diimpor dari Saudi. Sama. Semuanya kita ngimpor, Pak. Ngimpor semua. Hizbut Tahrir Indonesia ada yang ada di sana juga. Ikhwan Muslimin Indonesia yang dari sana juga ada Mesir. Impor semua, Pak. Kita ini suka ngimpor, nggak hanya ngimpor baju, ngimpor pemikiran, ngimpor fatwa. Saudi itu negara bukan negara demokrasi, negara monarki, nggak ada pemilu, nggak ada partai. Maka ulamanya berkepentingan untuk menjaga stabilitas negara dan memfatwakan haram demokrasi, haram pemilu. Dibawa oleh teman-teman kita, diimporlah fatwa itu ke Indonesia, lalu mereka mengatakan haram ikut pemilu. Dia nggak paham fatwa itu ada namanya konteks, ada sebab, ada latar belakang. Fatwa bukan dalil. Fatwa itu cuma respon terhadap keadaan. Maka bisa beda per daerah. Ya, jadi Syiah nanti kita bahas sendiri. Ciri-ciri Syiah gampang aja. Menghujat selain Ali dan keluarga Ali itu nggak dihujat. Selain Ali dan keluarga Ali nggak dihujat. Tapi selain Ali dan keluarga Ali itu dihujat. Ada yang menghujat sampai fasik, ada yang menghujat sampai kafir. Gitu ya. Itu Syiah. Nanti kita bahas pembahasan serius tentang siapa itu Syiah. Ya. Nanti siap-siap ya, agak panas telinganya. Ada lagi Pak Ibu?
Iman itu salah satunya bahwa mencintai Ali melebihi semuanya, dan Ali paling berhak jadi imam daripada yang lain. Nah, kalau nggak jadi Syiah. Makanya Pak Quraisy Shihab nggak Syiah. Nggak Syiah, Pak. Profesor Quraisy positif Sunni. Positif. Cuma orang yang nggak bisa membedakan karena dia berakidah tidak punya manhaj. Mirip dikit sama kelompok lain langsung disebut Syiah. Karena nggak punya metode tadi yang sahih, manhaj kita sebut ya, sistem berpikir yang mampan. Gitu. Sudah mau jam 9? Cukup ya? Jadi kesimpulannya tentang iman apa tadi? Iman itu yang inti adalah percaya kepada Allah dan Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bulan depan kalau umur kita panjang kita bahas tentang pembagian tauhid menurut akidah Ahlussunnah. Karena banyak sekarang ngaku-ngaku Ahlussunnah, tapi bagian tauhidnya tidak Ahlussunnah. Akibat dari pembagian mereka banyak yang tidak masuk Ahlussunnah. Nah, pembagian tauhid ini akan membuat tambah banyak orang jadi Ahlussunnah insyaallah. Baik Bapak Ibu Saudara Allah, ikhwan akhwat fillah, semoga kajian ini diridai oleh Allah, ya, diridai oleh Rasulullah SAW. Semoga Nabi nanti mensyafaati kita yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami ketika nyawa ini kau jemput, berpisah dari badan ini, mengucapkan dengan qalbu kami, lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.